Dari manakah asal-usul yang menjelaskan bahwa rambut Yesus panjang? Inilah produk film dari Hollywood Production yang menggambarkan tentang Yesus dengan rambut panjang. Lalu manakah yang benar tentang rambut Yesus? Apakah panjang atau tidak? Profesor Everett Fourcade dalam bukunya Backgrounds of Early Christianity menunjukkan contoh bahwa patung Asklepios atau dewa penyembuhan pagan adalah gambar yang meniru Zeus dan bahwa potretnya mempengaruhi seniman dalam menggambarkan Serapis atau Zeus dari Mesir dan Kristus pada halaman 114. Dewa Asklepios dengan tongkatnya yang dililiti seekor ular merupakan simbol keilahiannya dan kemampuannya menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati. Patung wajah Dewa Serapis yang memiliki sifat-sifat gabungan dewa-dewa Mesir dan dewa-dewa Yunani. Sejak Kaisar Konstantinus berkuasa abad ke-4 Masehi, wajah Serapis diambil alih menjadi wajah Yesus Kristus. Hebatnya, dewa pagan Serapis dari abad ke-4 tampak sangat mirip dengan apa yang digambarkan oleh orang Kristen sejak masa Konstantin dan seterusnya sebagai Yesus bagi mereka. Pada saat itu orang-orang mulai meninggalkan semua penggambaran awal tentang Kristus yang dibuat dalam 100 tahun sebelumnya atau lebih, yang mana menunjukkan Yesus lebih muda, tanpa janggut dan dengan rambut seperti biasa pada laki-laki dengan jenis rambut yang tidak tergerai panjang. Tapi sekarang dengan Konstantin, orang-orang mulai ingin Yesus muncul seperti dewa-dewa pagan, jadi mereka memilih model Zeus setelah membawakan Serapis atau Zeus dari Mesir sebagai Yesus menurut gambaran mereka. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengubah nama Zeus atau Serapis menjadi Yesus. Orang-orang terus menyembah Zeus Serapis, tetapi mereka sekarang menamakannya Yesus. Beberapa bukti sejarah dari peninggalan dari gereja di reruntuhan kota Dura, Europos di Efrat, berasal dari paruh pertama abad ketiga Masehi, menunjukkan lukisan Yesus yang paling awal yang masih ada, di mana Yesus digambarkan dengan rambut pendek. Dalam koin digambarkan juga jika Yesus sebagai seorang filsuf dengan rambut pendek dan memiliki janggut yang pendek. Sebuah penggambaran untuk pendekatan secara kultur di mana Yesus disajikan dengan lukisan orang Yahudi, sehingga pandangan kita terhadap gambar Yesus gaya Romawi menjadi berubah. Semua orang tahu seperti apa rupa Yesus. Dia adalah sosok yang paling banyak dilukis di semua seni barat. Dikenal di mana-mana memiliki rambut panjang dan janggut, jubah panjang dengan lengan panjang seringkali berwarna putih dan mantelnya seringkali berwarna biru. Tapi apakah dia benar-benar terlihat seperti ini? Mungkin tidak. Faktanya, gambaran Yesus yang akrab ini sebenarnya berasal dari era Bizantium, dari abad ke-4 dan seterusnya. Representasi Bizantium tentang Yesus bersifat simbolis, semuanya tentang makna, bukan akurasi historis. Mereka didasarkan pada gambar seorang kaisar yang bertahta, seperti yang kita lihat di mosaik altar gereja Santa Pudenziana di Roma. Seharusnya penggambaran ini harus digali dengan disesuaikan Alkitab dan kultur budaya bangsa Yahudi. Rasul Paulus berkata mencela bagi seorang laki-laki untuk berambut panjang, karena dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 3-16 membicarakan tentang kehormatan laki-laki yang disimbolkan dengan rambut. Karakteristik umum pria Yahudi untuk memakai rambut dengan gaya pendek dan bukan panjang.
Eusebius menyalin teks dari sejarawan Yahudi Yosepus dalam Against Epion. Di bagian ini, Yosepus mengutip seorang penulis non-Yahudi awal yang memberikan beberapa gaya dandanan unik dari pria Yahudi. Yosepus menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dikenal seperti yang dikatakan Eusebius karena rambut mereka yang dipotong pendek dalam Preparation for the Gospel. Ada alasan pasti mengapa pria Yahudi terutama pada zaman Yesus memakai rambut pendek sebagai kebiasaan umum. Perintah Tuhan ini diberikan lagi pada zaman Yehezkiel. Mereka tidak akan mencukur kepala mereka atau menjadi botak atau membiarkan rambut mereka bertumbuh panjang. Mereka hanya memotong rambut kepala mereka. Di dalam Yehezkiel 44 ayat 20, rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Hal ini menunjukkan bahwa para pelayan Tuhan dilarang memiliki rambut panjang. Ketika pria Yahudi berada di bawah sumpah Nasar, biasanya berlangsung selama 30 hari dan jarang melebihi 100 hari. Atau ketika dalam periode bergabung singkat pada awal komentar Yahudi Imamat 10 ayat 6. Charles Goodwin dari Busan, Korea memberi saya kutipan ini dari Moralia Pultrax edisi Loop tentang The Roman Question. Di Yunani, setiap kali kemalangan datang, perempuan memotong rambut mereka dan laki-laki membiarkannya tumbuh. Karena biasanya laki-laki memotong rambutnya dan perempuan membiarkannya tumbuh. Paulus mengingatkan para pembaca Yunani di Korintus tentang kebiasaan ini yang disebut cara secara alami atau naluri di antara orang Yunani. Jadi pria Yahudi dan Yunani biasanya berambut pendek. Bahkan hal itu merupakan kewajiban agama bagi pria Yahudi. Ini karena laki-laki harus dipersiapkan seperti cara Allah dan Kristus dipersiapkan. Orang Kristen Yahudi tidak perlu diberitahu tentang ini, rambut mereka sudah pendek. Memang bagi seorang pria Yahudi berambut panjang menandakan sedang masa berkabung dan bahwa ia merasa malu dan terhina. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 14, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Tayangan ini guys adalah hanya untuk menjawab semua kesalahpahaman orang-orang yang menilai miring tentang penampilan Yesus Kristus ketika ia menjadi manusia di dunia ini. Ia dilahirkan dari bangsa Yahudi sehingga jelas ada adat istiadat Yahudi yang menempel pada kehidupannya. Pertanyaannya, lalu bagaimanakah kita menggambarkan Yesus? Apakah tayangan ini membuat orang menjadi bingung dan dibimbangkan imannya? Lalu bagaimana kita mengenali wajah Yesus yang sesungguhnya? Firman Allah berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku," mengenal Yesus. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Jadi mengapa kita harus takut? Sebab jika kita domba-dombanya, pastilah kita akan mengenalnya dan dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 10 ayat 14, 27, dan 28. Yohanes 14 ayat 17.